Halo anak-anak, selamat pagi. Iya, apa kabar anak-anak hari ini? Ada semangat tidak? Sudah mandi kah ini ya? Sudah sarapan belum? Iya, anak-anak. Nah, ketika kita bangun pagi, kita harus apa dulu? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan melindungi kita dalam istirahat dan kita boleh bangun dengan tubuh yang segar. Nah, anak-anak, kita boleh menikmati hari yang baru, cuaca yang begitu indah. Tuhan berikan buat kita. Maka itu kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Kamis 14 Januari 2021. Anak-anak siapkan buku temanya ya, buku penanya. Buka halaman 27. Kita masuk ke dalam tema 5, subtema kedua tentang perubahan cuaca. Nah, materi di subtema 2 sama seperti di subtema 1. Kita belajar tentang menggali informasi dan menemukan kata-kata khusus. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang di subtema pertama tentang keadaan cuaca, ya. Untuk menggali informasi yang perlu kita perhatikan itu, kalau informasi yang kita mau cari itu berupa gambar, maka kita harus perhatikan gambar yang latar belakang yang ada pada gambar tersebut. Ya, kita harus perhatikan seksama gambar, kira-kira ada apa di dalam gambar tersebut. Nah, itu pada subtema pertama. Kalau di subtema yang kedua itu berupa teks. Ya, berupa teks. Anak-anak buka halaman 27. Nah, di situ ada teks tentang perubahan cuaca. Ya, nanti anak-anak berlatih membaca di rumah ya teksnya ya. Lose harap anak-anak berlatih ya, walaupun di rumah tetap anak-anak baca teksnya. Perubahan cuaca. Nah, dalam teks tersebut ya, coba anak-anak bacalah teliti. Lalu anak-anak mencoba mencari informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Biasanya informasi itu bisa di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ya. Nah, anak-anak coba baca teks tentang perubahan cuaca. Lalu anak-anak berlatih sendiri ya, berlatih mandiri untuk bisa membaca teks tersebut. Lalu anak-anak tulis di buku catatannya ya. Atau kalau tidak mau menulis, anak-anak boleh menggarisbawahi ya di dalam teks tersebut, kira-kira informasi apa yang ingin disampaikan dalam teks perubahan cuaca. Tapi saya harap anak-anak bisa menulis supaya anak bisa berlatih tangannya untuk menulis dan supaya tulisannya rapi. Jangan malas ya anak-anak untuk menulis. Kita tahu ya, kalau kita jarang menulis maka tangan kita itu akan kaku nanti kalau menulis, dan tulisannya juga tidak rapi ya. Nah, anak-anak setelah membaca teks yang halaman 27, 28, nanti coba anak mencari informasi yang ada ya. Nanti anak-anak boleh menulis di buku catatannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buka di dalam halaman 34. Menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Di situ ada percakapan antara Jonas dan
ayah. Ya. Nah, coba anak-anak baca ya, Jonas dan ayah. Nah, percakapan ini kira-kira apa yang mereka sedang bicarakan? Apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita ya sebagai pembaca? Apa yang ingin mereka sampaikan? Informasi apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita? Oleh karena itu, anak-anak coba membaca percakapan tersebut, lalu nanti anak-anak tulis ya di bukunya. Boleh tulis di buku bupenanya situ yang di halaman 3 ada kotak situ. Nah, anak-anak coba berlatih ya mengerjakannya. Berlatih mandiri ya. Anak-anak setelah membaca teks tersebut, nanti anak-anak menulis informasi yang diperoleh dari percakapan di atas ya. Nah, percakapan ini berbicara tentang perubahan cuaca ya. Jadi nanti anak bisa menulisnya dalam kotak ya yang di pena atau di buku tulisnya, buku catatannya ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak coba lagi buka di halaman 37. Kita akan belajar mencari kata-kata yang ada di dalam teks percakapan ya. Dalam teks percakapan tadi tentang perubahan cuaca ya. Nah, di halaman 38 itu ada teks tentang persiapan menghadapi perubahan cuaca. Di situ ada 2 paragraf ya. Ada 2 paragraf. Anak-anak bacalah dengan teliti. Lalu cari kata-kata yang kira-kira anak-anak yang ingin tahu apa sih arti kata ini. Tentunya kan dalam teks itu kadang-kadang kita kalau membaca teks kan ada kata-kata yang tidak kita pahami artinya apa. Nah, anak-anak kalau membaca dan menemukan kata-kata yang anak-anak kurang pahami, anak-anak bisa menulisnya di buku catatan. Lalu anak-anak mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, cari artinya. Nanti anak-anak tulis di buku catatan situ, misalkan teks tentang persiapan menghadapi perubahan cuaca halaman 38. Kata-kata khusus nomor 1 misalkan. Anak-anak mungkin mungkin ada dari teks ini anak-anak ada yang kurang mengerti dalam pemahamannya. Misalkan anak-anak kurang paham tentang perubahan, kata perubahan. Nah, anak-anak tulis di buku situ nomor 1 perubahan. Lalu anak-anak mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di rumah mungkin tidak ada kamus bahasa Indonesia, anak-anak boleh mencarinya lewat Google. Ya. Di Google anak-anak ketik di situ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah menemukan, diklik, lalu anak ketik lagi kata perubahan. Nah, di situ anak-anak bisa mencatat di buku catatannya. Anak-anak carilah kata-kata yang kira-kira anak-anak tidak pahami, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buka di halaman 42. Nah, kita belajar meringkas atau menyimpulkan informasi tentang perubahan cuaca. Ya, anak-anak boleh memperhatikannya nanti ya. Nah, oleh karena itu, ya, setelah anak-anak tadi menemukan kata-kata baru, anak-anak boleh menyimpulkannya, ya, menyimpulkan artinya apa, ya. Nah, setelah itu
di halaman 42 itu meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Ya. Itu di situ ada langkah-langkahnya itu. Anak-anak boleh mencari informasinya dulu, pokok-pokok informasi. Lalu anak-anak boleh menambahkan kalimat. Ya. Lalu setelah anak-anak menambahkan, sudah menemukan informasinya, anak-anak boleh menambahkan kalimatnya, anak-anak boleh meringkas kira-kira apa ini, ya. Oke. Nah, untuk hari ini tugas buat anak-anak itu anak-anak menceritakan informasi tentang keadaan cuaca, ya. Tentang keadaan cuaca. Terus nanti tugasnya itu dalam bentuk video, ya. Nanti anak-anak boleh mencari keadaan cuaca itu, boleh cari di Google, ya. Terus anak-anak ceritakanlah informasi tersebut, ya. Nanti dalam bentuk video. Setelah dibuat dalam bentuk video, nanti anak-anak bisa mengirimnya ke emailnya Lause, ya. Seperti biasa emailnya Lause, dan batas pengumpulannya tanggal 21 Januari 2021, ya. Minggu depan Lause kasih waktu tempo 1 minggu, ya. Nah, tugas ini Lause ambil nilai keterampilan, ya. Ambil nilai 4.3, KD 4.3. Nanti untuk nilai pengetahuannya KD 3.3 Lause ambil pada minggu depan hari Selasa, ya. Nanti pada hari Selasa, ya, Lause akan memberikan tugas soal. Itu ambil nilai KD 3.3. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, Cai Cien.